Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku akan berbagi tips bagaimana cara menghadapi tes SKB CPNS. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa tes SKB CPNS ini menggunakan sistem CAT. Apa itu CAT? CAT itu Computer Assisted Test, yang mana suatu metode yang menggunakan alat bantu komputer untuk mengukur standar kompetensi dasar minimal yang digunakan dalam seleksi CPNS. Di sini aku mau sharing pengalaman aku sewaktu aku mengikuti tes SKB CPNS tahun 2018 lalu. Nah, teman-teman pasti mau tahu kiat-kiat apa saja yang aku lakukan sehingga aku bisa lulus CPNS tahun lalu. Nah, ini dia kiat-kiat yang aku lakukan untuk menghadapi tes SKB CPNS. Langkah awal yang harus dilakukan adalah belajar. Nah, ketika aku sudah tahu bahwa aku lulus tes SKD, maka aku mulai mencari-cari materi-materi yang berhubungan dengan profesional bidang aku sendiri. Karena aku mengambil bidang keguruan, maka aku mulai mempelajari lagi materi-materi waktu aku kuliah dulu, baik itu tentang profesional ilmu, tentang bagaimana caranya mengetahui perkembangan karakteristik peserta didik, kemudian tentang pengembangan kurikulum, belum lagi karena aku bidangnya seni budaya. Nah, seni budaya ini dia ada empat kompetensi. Ada seni rupa, seni tari, seni musik, seni teater. Nah, di sini aku sedikit kewalahan. Kenapa? Karena aku sendiri merupakan jurusan tari. Sementara untuk tes SKB ini soal-soalnya itu semua bidang, baik itu rupa, musik, teater, tari. Jadi aku tidak mempelajari tentang bidang tarinya saja, tetapi melainkan seluruh materi itu harus dikuasai. Nah, waktu itu aku sempat down juga. Kenapa? Karena nilai aku waktu SKD itu sama jumlah nilainya dengan teman aku yang merupakan saingan aku pada saat SKD itu. Tapi karena adanya motivasi-motivasi dari sekeliling aku, dari orang tua, dari keluarga, akhirnya aku selalu optimis, selalu semangat bahwa aku yakin banget bisa lulus tes SKB CPNS tahun lalu itu. Nah, ketika aku sudah mulai mencari-cari materi, itu aku pelajari terus. Aku pelajari kapanpun ada waktunya, maupun itu siang, malam. Nah, apalagi pada saat itu aku baru selesai melahirkan, aku punya baby yang harus aku urus, belum lagi harus begadang tengah malam, bayinya nangis, segala macamnya. Tetapi tetap aku selingi harus ada belajar. Meskipun dalam sehari itu aku cuma bisa belajarnya 1 jam atau 2 jam, tetap harus disempatkan. Nah, teman-teman begitu juga. Ketika ada waktu untuk belajar, ya manfaatkan. Jangan pernah meninggalkan, memberi peluang untuk kekosongan waktu teman-teman untuk sedikit bersantai. Tetapi ini kesempatan sekali loh, sekali. Jadi ketika kamu sudah lulus SKD, manfaatkan peluang itu. Kapanpun waktunya, ya usahakan untuk bisa belajar meskipun cuma sedikit yang bisa kamu baca. Langkah kedua yang harus teman-teman lakukan yaitu meminta doa atau restu kepada orang tua. Atau yang sudah berkeluarga, jangan lupa meminta doa dan restu kepada suami atau istri, kepada anak, pada saudara, keluarga besar, sahabat, teman-teman, siapapun ya. Kalau seandainya kita pernah berbuat salah kepada orang, sebaiknya kita meminta maaf supaya apa? Supaya kita lancar aja dalam mempelajari materi-materi yang akan kita hadapi, supaya tidak ada beban. Nah, jangan lupa kita minta doakan terhadap orang-orang di sekeliling kita. Teman-teman harus percaya bahwa tanpa doa atau restu orang tua, suami atau istri, bahkan keluarga-keluarga kita, apapun yang kita lakukan, sebesar apapun usaha kita, itu akan sia-sia. Jadi bagi teman-teman yang
memiliki jarak untuk bertemu dengan orang tua, suami, istri, atau keluarga, sebaiknya tingkatkan lagi silaturahminya melalui telepon. Jangan lupa mohon ampun, minta maaf, dan meminta doa restu, supaya apa yang sedang kita usahakan selama ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Langkah yang ketiga adalah berdoa. Nah, kita sudah berusaha, kita sudah belajar, kita sudah minta doa restu orang tua kita, keluarga besar kita. Nah, jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita selalu berdoa supaya apa yang sudah kita lakukan ini betul-betul maksimal dan membuahkan hasil, dan kita bisa lulus menjadi ASN 100%. Tips yang keempat yaitu persiapan fisik dan psikis. Karena walau bagaimanapun kita sudah berusaha belajar siang malam, tetapi kita juga harus menjaga kesehatan tubuh kita. Jangan lupa banyak minum air putih, makan makanan yang bergizi, konsumsi buah dan sayuran. Jangan nanti karena kita sudah forsir untuk belajar maksimal, tahu-taunya ketika kita tes SKB, badan kita jadinya drop. Itu kan sayang banget, ya. Karena apa? Karena kita tinggal selangkah lagi untuk menjadi ASN. Karena kondisi fisik yang down, jadinya kita nggak bisa mengikuti SKB. Nah, kepada teman-teman, bagaimanapun semangatnya untuk belajar, tetap harus jaga kondisi tubuh. Selain teman-teman mempersiapkan kondisi fisik yang baik, teman-teman juga harus memperhatikan psikis teman-teman sendiri. Nah, jangan sampai nanti beberapa hari akan dilaksanakannya tes SKB, justru teman-teman akan grogi. Nah, jadi saran saya, ini pengalaman saya kemarin, pada saat mengikuti tes SKB CPNS tahun lalu, saran saya ketika sudah beberapa hari lagi akan melaksanakan tes SKB, teman-teman gak usah terlalu belajar yang diporsir lagi seperti sebelum-sebelumnya. Jadi itu sudah dikurangi, ya, supaya mentalnya, kondisi badannya itu teman-teman juga gak stres menghadapi SKB. Nah, satu lagi teman-teman, ketika teman-teman sudah sampai di lokasi SKB, itu teman-teman gak usah lagi buka-buka modul, buka-buka browser, pelajari lagi materinya, gak usah. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya kan kita sudah melakukannya dengan maksimal. Jadi ketika kita sampai di tempat tes SKB, itu kita sudah fokus aja untuk melaksanakan ujiannya. Tips yang kelima yaitu perbanyaklah bersedekah atau memberi bantuan. Memberi bantuan di sini tidak hanya berupa materi, tapi bisa juga berupa pikiran dan tenaga, ya. Jadi ketika kita membantu orang lain, maka secara tidak sadar atau secara tidak langsung orang yang kita tolong itu akan menyelipkan doa terbaiknya untuk kita. Baik teman-teman, kita sudah berusaha, kita sudah belajar dengan maksimal, kita sudah minta doa restu orang tua, suami, istri, keluarga besar, kemudian kita juga sudah berdoa, kita juga sudah mempersiapkan fisik dan psikis kita untuk menghadapi tes SKB CPNS. Kita juga selalu memberikan bantuan pertolongan kepada orang lain. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tawakal, ya. Bagaimanapun usaha yang sudah kita lakukan tahap demi tahapnya, tetap kita harus berserah diri dengan keputusan akhir yang diberikan Yang Maha Kuasa terhadap kita. Jadi saran saya, tetap semangat, walau seperti apapun kondisi teman-teman, tetap sempatkan diri untuk belajar. Sekali lagi aku ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lulus SKD. Sekarang mari persiapkan diri teman-teman untuk mengikuti tes SKB CPNS. Mudah-mudahan dengan tips-tips yang sudah aku berikan ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman supaya bisa lulus
tes SKB CPNS dan bisa menjadi ASN yang profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.